Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang ditemukan meninggal dunia dalam mobil di ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 284, wilayah Desa Karangjati, Tarup, Kabupaten Tegal pada Kamis 11 Desember. Ternyata sebelumnya sopir sempat menolak pertolongan dari petugas. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi bermula pada pukul 1 dini hari di mana minibus Toyota Kijang Kapsul Silver berhenti di kilometer 250 masuk wilayah Kabupaten Brebes. Karena berhenti cukup lama, petugas tol langsung mendatangi mobil tersebut. Petugas mendapati pengemudi dalam kondisi lemah. Kemudian petugas mendatangkan petugas medis untuk melakukan pemeriksaan. Petugas sudah menyatakan pengemudi agar dirujuk ke rumah sakit terdekat, namun pengemudi menolak dan menandatangani surat pernyataan sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Setelah mendapat pemeriksaan, mobil melanjutkan perjalanan ke arah timur. Sekitar pukul 6 pagi, kendaraan tersebut kembali ditemukan terparkir di kilometer 284 masuk wilayah Kabupaten Tegal. Petugas tol mencoba melakukan pengecekan dengan mengetuk pintu dan jendela, namun tidak mendapatkan respon. Kemudian sekitar pukul 8:04, petugas berusaha menggoyang-goyangkan kendaraan, namun tetap tidak ada reaksi dari dalam mobil. Petugas tol lalu membuat laporan kejadian dan petugas gabungan pun datang. Setiba di tempat kejadian perkara, petugas menemukan 4 orang meninggal dunia di dalam kendaraan. 4 orang terdiri dari 3 orang dewasa dan 1 anak berusia 8 tahun. Korban berasal dari Pacitan, Jawa Timur itu terdiri dari 3 orang dewasa berinisial IW, PRW, WY, dan 1 anak berusia 8 tahun MATW. Sebelumnya, video berdurasi 37 detik viral di media sosial memperlihatkan temuan 4 jenazah dalam mobil di Tol Tegal. Bahkan perekam video juga menjelaskan kondisi jenazah sudah kaku saat dievakuasi. Ya, masih rekan-rekan, perlu kami jelaskan bahwa memang pernah kemarin ada kejadian ditemukan adanya korban meninggal dunia di tol kilometer 284 arah Semarang. Pada kejadian tersebut pertama kali ditemukan oleh petugas tol PPTR yang kemudian diinfokan melalui 110. Kemudian piket Pamapta kami segera mendatangi TKP dengan piket fungsi, kemudian melaksanakan olah TKP. Kesempatan pertama setelah melaksanakan olah TKP membawa 4 orang korban ke Rumah Sakit Susilo Selawi. Kemudian langkah-langkah sudah dilakukan oleh kami, khususnya Satreskrim, bahwa sudah melaksanakan olah TKP, kemudian melaksanakan identifikasi korban, terus kemudian melaksanakan otopsi yang dilaksanakan kemarin malam. Kemudian mengambil sampel dari hasil otopsi untuk diserahkan kepada laboratorium forensik untuk mengidentifikasi terkait dengan penyebab kematian. Dan tadi hari ini juga dari laboratorium forensik sudah melakukan analisa terhadap olah TKP, analisa terhadap kendaraan yang digunakan pada saat kejadian. Para korban ditemukan di mau periksa atau tidak itu gimana kita? Baik, itu hasil pemeriksaan kami terhadap saksi. Ya, jadi pernah pada saat di kilometer 250, ya, mobil tersebut berhenti, kemudian ada petugas dari kesehatan dari jalan tol yang menyamperin melihat kondisi istri dari pengemudi dalam keadaan pingsan. Kemudian ditawarkan untuk dibawa ke rumah sakit, tapi pihak suami korban menolak, sehingga dibuatkan surat pernyataan bahwa penolakan terhadap tindakan medis yang mau dilakukan oleh petugas kesehatan dari jalan tol. Informasi itu perjalanan dari mana? Dari Bekasi mau kembali ke Pacitan. Dari acara perjalanan keperluan apa? Ya? Melayat keluarga keperluan apa? Informasi dari keluarga korban adalah melayat. Ya. Jenazah sudah dipulangkan ya? Tadi malam jenazah sudah dipulangkan dan rencana hari ini ya dimakamkan. Tadi dimakamkan. Kalau barang-barang di mobil masih utuh? Untuk barang-barang masih ya, makanya tadi
barang-barang pribadi sudah dibawa, sedangkan barang-barang ada makanan dan sebagainya ini masih tetap di mobil sebagai untuk kita uji coba dari forensik juga, apakah ada pengaruhnya dari makanan-makanan yang mungkin dimakan pada saat di kendaraan atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.